وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah, yaitu kesempatan untuk terus menambah dan memperbaiki keimanan. Apa yang kita jalani dari aktivitas ini, salat Jumat, kemudian kita diberi kesempatan untuk menambah wawasan diniyah, itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak semua orang itu mendapatkan nikmat tersebut. Banyak dari kaum muslimin, mereka tidak mampu menunaikan sholat Jumat, ataupun bahkan mereka tidak mau untuk menunaikan sholat Jumat, sehingga harus betul-betul kita syukuri nikmat tersebut. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa insya Allah pada setiap Jumat, dan ini adalah yang pertama setelah kita menunaikan sholat Jumat, maka setiap khatib akan menambah faedah-faedah berkaitan dengan diniyah insyaallah taala pada setelah menunaikan salat Jumat, kecuali khatib yang minta uzur akan digantikan oleh Ustaz Saifuddin Zuhri hafizahullah taala. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan kali ini kita ingin menyempurnakan, menambah faedah apa yang telah kita sampaikan pada khutbah Jumat, yaitu sikap berkaitan dengan orang saleh. Kita semua mengerti bahwa pada setiap kaum itu pasti ada orang salehnya. Pada setiap kaum pasti ada orang salehnya. Kita sebagai manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap dengan mereka dengan sikap-sikap yang ditentukan olehnya ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal. Dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang dalam muamalah bergaul ataupun dalam muamalah dengan orang soleh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang tidak mengerti hak orang soleh, sehingga tidak memuliakan, tidak mencontoh, tidak meminta nasihat darinya, tidak menimba ilmu darinya, dan seterusnya. Tidak mengerti hak orang soleh. Dia paham bahwa fulan dia adalah orang soleh, tapi tidak mengerti apa yang harus dia perbuat dengan orang soleh. Paling tidak seharusnya adalah apa? Memuliakan orang soleh. Paling tidak kalau misalnya kita mendapatkan sebuah masalah berkaitan misalnya kurang paham dalam masalah diniyah ataupun masalah-masalah berkaitan dengan dunia, kita bisa menyampaikan, menanyakan solusi ataupun bertanya kepada mereka. Ini yang pertama, yaitu orang tidak mengerti haknya orang soleh. Yang kedua adalah orang yang berlebihan terhadap orang soleh. Dia paham ini adalah orang soleh, harus dimuliakan, dicontoh kesolehannya, diambil ilmunya, dimintai nasihat. Akan tapi berlebihan. Akan tapi apa? Berlebihan. Ketika dia berlebihan kepada satu sosok orang soleh saja, maka dia akan meninggalkan orang soleh yang lain.
Nah di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau dia yang namanya orang sepintar-pintar orang pun akan terjatuh dalam sebuah apa? Kesalahan, ya gitu lah. Dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu pasti terjatuh dalam sebuah kesalahan. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam sebuah kesalahan itu apa? Orang yang kembali ataupun bertobat. Kalau peribahasa kita apa? Sepandai-pandai tupai melompat, pastikan jatuh juga. Itu manusia. Artinya kita harus sadar bahwa orang soleh itu juga manusia biasa, akan terjatuh dalam sebuah kesalahan. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk berlebihan dalam memuliakan mereka, menyanjung mereka, ataupun apa? Bermuamalah dengan mereka. Pokoknya yang namanya agama saya hanya bisa mengambil ataupun bisa menerima hanya dari dia saja. Dari yang ini maaf saya nggak bisa. Ini adalah apa? Sikap berlebihan dengan orang saleh. Al-haq ahaqqu ayyutaba. Ya namanya kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, bukan apa? Sosoknya. Dan orang itu diukur dengan apa? Kebenaran, bukan kebenaran diukur dengan orangnya. Ini. Pokoknya kalau yang bilang dia mesti benar. Nah, ini salah. Ini salah. Tetapi apa? Orang diukur dengan kebenaran, bukan kebenaran diukur dengan apa? Orang. Kalau ada orang kecil menyampaikan sebuah nasihat dan benar, maka kewajiban bagi kita apa? Kita misalnya sudah berjenggot putih lagi, rambut kita sudah putih lagi. Ada anak kecil, "Mbah, ngapunten itu salah loh. Yang benar gini-gini." Kamu anak kecil tahu apa? Enggak boleh. Kalau memang ini benar, maka apa? Harus kita ikuti. Walaupun kita lebih tua, atau kita merasa lebih mulia, atau kita merasa lebih pintar, terus seterusnya. Al-haq ahaqqu ayyutaba. Ya namanya kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, kenyataan yang ada pada kaum muslimin adalah yang kedua ini. Mereka berlebihan dalam bermuamalah dengan orang soleh, sehingga tolak ukur mereka yang namanya syariat Islam itu adalah apa? Apa yang dibawa sama guru dia. Kebetulan dia itu sudah terlanjur kagum dengan profil seorang apa? Kiai misalnya. Dia sudah saking kagumnya, pokoknya kalau dia yang bicara saya yakin benar. Tapi kalau dia nanti ini qanafidillahi wa rahimakumullah jami'an. Nah, seperti itu. Dan sikap yang ketiga adalah orang yang mampu menunaikan, memberikan hak seseorang soleh sesuai dengan haknya. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kita sebagai orang yang menimba ilmu dari orang soleh harus berbaik sangka. Berbaik sangkanya, insya Allah mereka sudah misalnya ketika dia memutuskan ataupun menyampaikan sebuah permasalahan, insya Allah mereka sudah menimbang dalil-dalilnya dan seterusnya. Sehingga tidak berlebihan seperti yang kedua. Kalau yang disampaikan sama dia mesti benar. Kalau sama dia belum tentu. Jangan seperti ini. Tapi kita adalah dari yang seharusnya dari orang yang ketiga, yang sifatnya memahami bahwa yang namanya manusia pasti juga akan terjatuh dalam sebuah kesalahan. Tapi bukan berarti menyepelekan. Itu kan juga manusia biasa, pasti juga ada kesalahannya, saya nggak mau lah sama dia. Ya namanya manusia, mungkin dia adalah termasuk orang yang banyak salahnya, mungkin enggak ini dia. Kita harus bersikap baik sangka. Qanafidillahi wa rahimakumullah jami'an. Kalau seorang manusia sudah berlebihan dengan orang soleh, maka efek negatifnya adalah sebagaimana telah kita sebutkan, dia tidak bisa istiqomah dalam agama. Apa maksudnya tidak bisa istiqomah? Terlalu banyak syariat yang ditinggalkan. Kalau dia sudah memandang bahwa syariat itu yang benar hanya datang dari satu jalur ini saja, maka terlalu banyak syariat yang yang ditinggalkan sama dia. Tidak bisa istiqomah dalam masalah din. Atau bisa sampai tahapan kufur.
keluar dari apa? Agama. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitab Tauhid bab Maja'ana sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum. Sebab seseorang itu terjatuh dalam sebuah kekufuran atau sebab seseorang meninggalkan agama dia itu satu, al-ghulu fi sholihin, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, kita termasuk enggak ini? Mudah-mudahan enggak ya? Mudah-mudahan tidak termasuk dalam apa? Orang soleh. Kalau saudara kita memang bawa al-haq, maka kita terima al-haq tersebut. Tetapi maknanya, jangan salah, maknanya bukan berarti kita boleh menimba ilmu dari siapa saja. Tidak, bukan demikian. Bukan demikian. Kita melihat juga siapa yang menyampaikan ilmu. Kalau yang menyampaikan ilmu, wah ini kayaknya meragukan ini. Sudah jangan. Jangan apa? Jangan kita menimba ilmu dari dia. Tapi kalau dia memang membawakan al-haq, maka apa? Kita terima al-haq tersebut. Perhatikan kalimatnya. Kita menerima al-haq dari siapa saja. Tapi kita tidak boleh mencari al-haq dari siapa saja. Paham? Paham bedanya? Beda enggak? Kita harus menerima al-haq dari siapa saja. Tetapi kita tidak boleh mencari al-haq dari siapa saja. Apa maksudnya? Misalnya sebagaimana kita ketahui kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kisahnya? Beliau didatangi oleh jin, itu kan, yang mencuri harta yang sedang dijaga oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Datang, tangkap, dilepaskan, datang, tangkap, dilepaskan, dan lain-lain. Kemudian diajari sebuah ilmu. Kalau kamu ingin terjaga dari aku, maka ucapkan apa? Maka bacalah apa? Ayat kursi. Kemudian kemudian beliau membawa berita kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang hal tersebut. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Dia benar, akan tapi dia kadzdzub. Adalah apa? Adalah orang ataupun sosok yang sering berdusta. Tapi ketika syaitan datang dengan al-haq, boleh enggak kita terima? Boleh enggak? Boleh tentunya dengan apa? Tabayun dulu. Tetapi apakah kita boleh mencari al-haq dari syaitan? Boleh enggak? Hah? Ini bedanya. Ini bedanya. Kalau anak kecil membawa al-haq, kita harus terima. Orang fasik, kita tahu misalnya ada pelacur menyampaikan, kamu harus gini-gini, benar dia. Tapi bukan berarti kita harus datang kemudian menanyakan al-haq kepada dia. Tanyakanlah al-haq kepada ahlul haq. Tanyakan kebenaran kepada orang yang paham dengan kebenaran. Tetapi kalau ada orang datang menyampaikan kebenaran, maka kita harus apa? Menerima kebenaran tersebut. Ini khonafidinlahi wa rahimakumullah jami'an. Bedanya kita dengan apa? Mereka. Kalau kita adalah orang yang berusaha mencari al-haq dari sumber yang paling tepat, tapi kalau memang ada al-haq yang datang, maka apa? Dari sumber yang lain, maka kita terima al-haq tersebut. Tentunya dengan apa? Kita melihat, kita yakin misalnya, demikian, dalilnya pas, kita terima al-haq tersebut. Taruhlah misalnya, kalau ada seorang penjudi, tahu ini penjudi ini, dia mendakwahkan al-haq, mendakwahkan syiar Islam. Kira-kira antum terima enggak? Kira-kira antum mau enggak ngambil sama dia ilmunya? Enggak mungkin loh. Tapi kalau dia mengatakan yang namanya sholat wajib itu 5 kali, subuh 2 rakaat, antum terima enggak? Hah? Apa antum mengatakan saya enggak percaya karena apa? Dia seorang penjudi? Enggak mungkin. Enggak mungkin seperti itu. Begitu pula ketika ada iblis datang misalnya menyampaikan apa? Al-haq, tentunya dengan catatan kita apa? Tabayun, menanyakan kepada orang yang paham dengan al-haq tersebut. Nah, kalau kita terlalu berlebihan dengan salah satu profil, satu sosok, satu kiai, maka apa?
terlalu banyak syariat Islam yang kita tinggalkan. Seberapa besar sih kemampuan kiai tersebut? Seberapa besar sih kemampuan orang tersebut dalam masalah ilmu agamanya? Kan masih banyak orang yang apa? Paham. Masih banyak orang yang faqih, masih banyak orang yang pintar, masih banyak orang yang paham lebih kuat dalam masalah apa? Kaidah-kaidahnya dan seterusnya. Sehingga jangan sekali-kali bertolak ukur dengan apa? Satu profil. Al-haq ahakku ayyutaba. Yang namanya kebenaran itu lebih berhak untuk apa? Diikuti. Kalau kita sudah dengan bahasa kita fanatik dengan satu profil, maka kalau ada orang menyampaikan, Mas, ini ada dalil seperti ini. Kamu siapa sih? Enggak, saya enggak menerima dalilnya. Nanti saya tunggu. Misalnya apa? Kalau memang dia menyampaikan seperti itu saya terima. Kalau dia enggak menyampaikan, ya nanti tunggu sampai dia menyampaikan. Ini fanafidin rahiman jami'an. Perkara yang tidak dibenarkan dalam apa? Syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Al-ghulu, berlebihan dalam kepada orang saleh ketika mereka masih hidup. Ini sebabnya ataupun akibatnya adalah terlalu banyak agama ataupun syarat yang ditinggalkan. Dan ketika seorang berlebihan terhadap orang soleh yang sudah meninggal, maka akibatnya adalah apa? Apa akibatnya? Terjatuh dalam sebuah kesyirikan. Kita lihat kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka berlebihan dengan orang soleh yang sudah meninggal. Maka akhirnya mereka terjatuh dalam sebuah kesyirikan. Kita lihat kaum Nasrani. Ketika mereka berlebihan kepada Nabi Isa setelah beliau diangkat ke langit. Maka apa? Mereka terjatuh dalam sebuah kesyirikan. Kita lihat umat ini juga. Ketika umat ini berlebihan kepada orang soleh mereka, terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan terjatuh pula dalam sebuah apa? Kesyirikan. Ada enggak kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan karena berlebihan terhadap orang soleh? Banyak sekali. Mereka berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Orang soleh ini, saya minta tolong kepada dia untuk beri rezeki kepada saya. Dan seterusnya dari berbagai macam alasan-alasan. Sehingga kita betul-betul harus bersikap yang bijak terhadap orang soleh. Ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal. Jangan hulu kepada mereka. Jangan sampai kita tidak memuliakan mereka. Jangan bertolak ukur yang namanya al-haq itu yang ada adalah ketika datang dari dia. Dan jangan sekali-kali kita apa? Tidak pernah minta nasihat dari dia. Kita harus tengah-tengah ini. Harus tengah-tengah. Posisikan dia sebagai manusia, posisikan dia sebagai apa? Orang soleh. Manusia adalah apa? Yang mesti terjatuh dalam sebuah kesalahan. Orang soleh adalah apa? Orang yang kita jadikan sebagai apa? Suri teladan. Kita contoh. Bagaimana kok dia bisa jadi orang soleh? Oh seperti ini caranya. Kita bisa mencontoh mereka. Kita sebagai penuntut ilmu misalnya. Kalau ingin sukses caranya itu gimana sih? Kan mengambil pelajaran dari orang yang telah sukses ya gitu kan? Ada pelajaran-pelajaran misalnya kalau dalam sekolah akuntansi misalnya. Akuntansi itu dibikin sama orang yang sudah apa? Sukses dalam masalah bisnis ya gitu kan? Apa dibikin sama orang yang pelit dalam masalah hitung duit? Kayak gitu. Artinya ya Pak Nabi dan rahimahullah jami'ah, dalam masalah dunia pun demikian. Kalau kamu ingin sukses tuh lihat bagaimana cara dia bisa sukses dalam mencari duit. Dia dulu modalnya sedikit, tapi sekarang sudah menjadi apa? Miliarder misalnya. Bisnisnya banyak itu. Coba kamu tanya bagaimana dulu dia apa? Mengawali bisnisnya. Begitu pula kita dalam mencari agama, dalam mencari ilmu. Kalau kamu ingin bisa seperti dia, tanya bagaimana cara dia apa? Menuntut ilmu. Tentu dia juga akan mengatakan dulu ketika saya belajar, saya mengikuti sejarahnya para ulama.
Al-Imam Bukhari ketika belajar, Al-Imam Syafi'i ketika belajar, Al-Imam Ahmad ketika belajar, Al-Imam Muslim ketika belajar, dan seterusnya. Seperti ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka kita jadikan sebagai suri teladan, dan tentunya jangan lupa mereka adalah apa? Manusia yang pasti juga akan terjatuh dalam sebuah kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu pasti akan terjatuh dalam sebuah kesalahan. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang terjatuh dalam sebuah kesalahan adalah mereka yang kembali ataupun mereka yang bertaubat. Ini fana fi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah tambahan berkaitan dengan apa? Apa yang kita sampaikan dalam khutbah. Jangan sekali-kali kita berlebihan kepada orang soleh. Kalau kita sudah berlebihan kepada orang soleh, maka akan terjatuh dalam dua perkara. Salah satu dari dua perkara atau mungkin dua-duanya. Kita terjatuh dalam kekufuran atau kita meninggalkan syariat Islam. Terlalu banyak apa? Ilmu yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Kenapa sih terjadi perbedaan pendapat antara madhab Syafi'i dengan madhab Maliki? Kenapa sih terjadi perbedaan pendapat antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali? Kenapa sih? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Sebelum kita tanyakan itu, yakin nggak ada perbedaan pendapat? Yakin toh? Madhab Syafi'i berpendapat demikian, madhab Hambali berpendapat demikian, madhab Maliki berpendapat demikian. Kenapa sih bisa terjadi perbedaan pendapat? Ya karena mereka manusia. Yang namanya manusia pasti mempunyai apa? Kekurangan. Satu hadis dalam memahaminya berbeda-beda. Imam Syafi'i memahami hadis ini demikian, Imam Malik memahami hadis ini demikian, Imam Ahmad memahami hadis ini demikian dalam satu hadis. Dalam apa? Satu hadis. Sehingga kita harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai mempunyai sikap al-ghulu, berlebihan terhadap orang soleh. Kita harus yakin bahwa mereka semua adalah manusia. Bukan berarti kemudian kita menyepelekan mereka. Jangan salah ya. Bukan berarti kemudian kita menyepelekan mereka. Dinasihati, kamu juga manusia, belum tentu nasihatmu benar. Jangan ya. Akan tapi apa? Kita harus baik sangka dengan mereka. Ketika mereka nasihati, alhamdulillah ada orang soleh yang mau menasihati kita. Kayak gitu toh. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.